Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, kita akan mencari tahu dulu kepada pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Syamsuddin Haris. Pak Syamsuddin Haris, selamat pagi Pak. Pagi. Ya Pak Syamsuddin, kita tahu bahwa belum lama lagi kita sudah melihat ada oknum kepala daerah yang kemudian ditangkap tangan oleh KPK karena diduga korupsi. Kalau kita melihat ini, ada yang mengatakan bahwa sumber dari para politikus, baik di kepala daerah, untuk legislatif maupun di eksekutif yang lain, itu sebetulnya partai politik lah yang menjadi masalah dari semuanya, karena banyak yang mengatakan partai politik ini kotor. Kalau menurut Anda seperti apa, Pak Syamsuddin? Iya, memang demikian tampaknya. Sebab kami sampai pada kesimpulan partai politik ini adalah epicentrum masalah korupsi di Indonesia ya. Sebab Epicentrum masalah korupsi. Betul, sumbernya memang di situ. Maka pembenahan partai politik itu menjadi suatu keniscayaan. Tidak. Nah, semua pihak mendorong ke sana. Pak Syamsuddin, itu sebetulnya politikus yang kemudian melakukan pelanggaran hukum, khususnya korupsi, itu apakah memang karena by design, karena ada perintah, ada arahan dari partai politiknya, atau memang kreativitas sendiri? Kalau menurut LIPI seperti apa, Pak? Iya, itu faktornya banyak. Bisa dikatakan semua yang Anda sebutkan itu ya menjadi faktornya atau menjadi penyebabnya. Baik itu ya kewajibannya untuk menyumbang pada partai politik. Kemudian inisiatif si pejabat publik itu. Kemudian peluang yang dibuka oleh sistem mungkin sistem keuangan atau tata kelola APBN, APBD, dan satu lagi jangan lupa gaji kepala daerah itu terlalu kecil. Gaji kepala daerah ya? Iya, terlampau kecil. Kalau ada yang mengatakan, Pak Syamsuddin, bahwa salah satu solusi utama untuk membuat parpol tidak korupsi sehingga politikus dari parpol tidak korupsi adalah dengan menaikkan dana bagi parpol yang harus ditanggung oleh negara. Anda setuju atau tidak, Pak? Bukan salah satu solusi, tapi itu pintu masuk. Pintu masuk untuk membenahi partai politik. Pintu masuk ya? Ya, kita mesti meningkatkan nilai atau nominal subsidi negara pada partai politik. Kenapa? Karena partai politik ini kan mendapat mandat konstitusi untuk menyeleksi pejabat publik, untuk ikut pemilu, baik pileg, pilpres, bahkan sekarang juga pilkada. Itu mandat konstitusi. Nah, oleh sebab itu partai politik memang mesti dibiayai oleh negara, walaupun tidak seluruhnya. Nah, KPK itu sudah menghitung skema pembiayaan 50% dari kebutuhan partai politik. 50% ya, separuhnya dari kebutuhan masing-masing parpol. Ya, selebihnya itu usaha partai politik melalui iuran anggota, usaha yang tidak melanggar hukum dan lain sebagainya. Pak Syamsuddin, kalau kita melihat salah satu yang diusulkan juga adalah revisi Undang-Undang Pemilu, karena katanya sistem pemilihan langsung ini juga memicu politik biaya tinggi, karena kemudian akhirnya ujung-ujungnya siapa yang punya uang lah yang bisa maju dan mungkin bisa mempengaruhi pilihan rakyat. Betul apa tidak, Pak? Sebagian betul, sebagian tidak. Kenapa? Sebab memang betul yang namanya pemilihan langsung itu kos politik dan ekonominya tinggi, biaya politiknya memang tinggi, itu betul sekali. Tapi tidak betul juga kalau
ambil kesimpulan bahwa korupsi itu disebabkan oleh pemilihan langsung. Oh. Nah, Kenapa, dengan kata lain banyak hal yang bisa Oke. dibenahi di dalam mekanisme pemilihan langsung itu. Ya, ya. Baik, jadi intinya kalau kita mau harusnya bisa ya membangun parpol yang berintegritas ini ya Pak Samsudin ya? Sangat bisa, pintu masuknya meningkatkan subsidi negara. Baik. Nah, saya ingin katakan, Ya, Pak. kenapa penting peningkatan subsidi negara? Supaya kepemilikan partai politik itu bisa diambil alih dari tokoh-tokoh hebat itu, tokoh besar. Yang ketua-ketua umum itu kan pemilik dalam arti yang sebenarnya. Nah, partai politik mesti dikembalikan sebagai badan hukum umum. Bukan milik individu si A, si B, si C yang memiliki kekuasaan sangat absolut. Iya, iya. Ya. Baik. Baik, sisi yang menarik juga dari pembiayaan ini ya. Terima kasih Pak Samsudin Haris sudah berbagi bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Samsudin. Begitu juga. Bang Saur, ini kalau kita melihat tadi dikatakan Pak Samsudin Haris, salah satu jalan masuk untuk membenahi parpol atau membangun parpol berintegritas adalah dengan menaikkan dana subsidi oleh negara. Betul atau tidak, Bang? Ya, setuju. Setuju ya? Jadi tadi basis berpikirnya kan partai itu kan mandat konstitusi. Iya. Karena itu agar supaya subsidi negara ditingkatkan. Sebenarnya sudah terjadi peningkatan. Hampir 10 kali lipat. Dari Rp108 per suara. 108 per suara? Ya, kemudian kan menjadi Rp1.000 per suara. Oh. Misalnya PDIP tahun ini dia mendapatkan 23,7 miliar. Oke. Ya, dari sebelumnya 2,5 M. Ya kan, Nasdem mendapat 8,4 miliar berdasarkan jumlah suara. Jadi angka ini masih dipandang rendah. Oh. Apalagi kalau mau mengikuti pikiran KPK, 50% itu dibiayai oleh negara. Bahkan lebih jauh tadi Bung Haris Samsudin kan menganjurkan untuk ada perubahan. Iya. Yaitu menjadi badan hukum publik. Kayak perguruan tinggi. Ya, tapi itu adalah diskusi yang lebih jauh. Iya. Di tingkat provinsi pun partai kan mendapatkan juga dana, yaitu per suara kalau tidak salah 1.500 per suara. Iya. Ya, jadi misalnya PDIP itu mendapat 5,6 miliar setahun untuk provinsi. Ya. Nasdem itu 900-an juta berdasarkan basis suara. Pertanyaannya Bang Saur, kalau apakah memang ada korelasi positif atau ada jaminan bahwa kalau kemudian dana subsidi negara kepada parpol itu ditingkatkan, katakanlah pada suatu saat bisa sebesar 50%, seperti yang dikatakan KPK, itu akan bisa memangkas perilaku koruptif, baik dari parpol maupun dari politikusnya. Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Saur dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Saur, sebelum kita melanjutkan diskusi, kita dengarkan dulu ya pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Mauhalizar di Aceh Tengah, Aceh. Pak Mauhalizar, selamat pagi Pak. Selamat pagi Leo, selamat pagi Saur, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Silakan Pak, singkat padat saja pendapat Anda. Hari ini sudah sepatutnya Indonesia berkabung dan mengibarkan bendera setengah tiang. Karena mimpi besar bangsa ini belum, malahan sulit untuk kita dapat memprediksi kapan akan tercapainya. Parpol yang diharapkan bisa menjadi pilar demokrasi ternyata semakin rakus, semakin beringat, menguras kekayaan negara melalui kadernya, baik itu di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. By design, jelas kalau ini by design. Bagaimana kita melihat secara gamblang dan terang benderang bahwa korupsi dilakukan secara terstruktur dari pimpinan parpol di pusat, di provinsi